kami minta waktu ke Pak Senta untuk bisa menyelesaikan hal tersebut. Bagaimana kalau baiklah Pak, sesuai yang disampaikan oleh Bu Devia tadi, kami ingin berdiskusi dengan Bapak terkait ini 7 aset yang sudah kami rancang untuk sekolah kita Pak. Ada 7 di sini Pak, modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal finansial, modal politik, modal agama dan budaya. Dari yang sudah kami rancang Pak, di sini ada rancangan untuk masing-masing item Pak. Mohon Bapak koreksi dari yang kami buat. Nanti kami butuh masukan guru dan pendidikan untuk ini yang kami rancang baru sebagian Pak, 3 modal dari Jadi ini rencananya kapan untuk kegiatan? besok Pak. untuk kegiatan rencana kami adakan di Sukabumi Pak tanggal 21 dengan kali-kali mulai juga Pak. Berarti dilibatkan semua guru. Iya Pak. Mungkin kalau untuk pertama saran Bapak ya, tentunya Ibu harus betul-betul menyiapkan alat dan perangkat serta bahan materi yang berarah, lebih fokus ya, supaya apa yang nanti Bapak Ibu sampaikan atau diskusikan dalam kegiatan itu bisa menghasilkan poin-poin penting dari konsep yang ada di dalam materi dengan implementasi atau aksi nyata yang kita lakukan dari yang sudah kita dapatkan dari materi yang ada dalam Di sini saya membuat jumlah guru, kemudian diutarakan juga tenaga pendidiknya Pak. Komite kita kan masih jalan kemudian Pak, pengawas. Yang untuk modal sosial ada nggak tambahan dari Bapak? Jadi untuk apa ini cakupan ruang lingkup pembahasan nanti yang akan didiskusikan dengan seluruh pembahasan ini sudah lengkap ya, kita sudah detail. Mungkin untuk langkah kedua, jadi yang pertama tadi adalah bagaimana kita coba menerapkan konsep atau pengetahuan baru yang kita dapatkan dalam bentuk aksi nyatanya. Nah, yang kedua dalam masalah pengelolaan sumber daya sekolah, aset sekolah. Yang kedua adalah tentunya kita harus memiliki sumber data. Sumber data ini tentu data, ya. Data-data yang kita miliki, data-data yang belum kita miliki, ataupun data-data yang dari apa yang sudah kita miliki dan kita pergunakan itu dapat selalu dipantau dan dibuat semacam prosedur pengelolaannya, sehingga nanti kan yang namanya aset itu kan nggak selalu utuh ya. Habis digunakan kadang dia aus, habis digunakan kadang dia rusak, atau habis digunakan dia bisa jadi apa namanya akan sampai begitu ya.
Silakan digunakan. Baiklah, terima kasih Bapak atas diskusi dan masukannya hari ini. Kami nantinya mohon izinnya Pak akan melaksanakan diseminasinya besok pada hari Kamis jam 11 agar kami bisa berdiskusi dengan baik, lengkap terkait aset-aset sekolah kita. Mungkin ini ada satu mungkin usulan yaitu tentang ini tentang schedule kegiatan itu, apakah di sana nanti ada berupa sambutan atau arahan dari kepala sekolah atau tidak? Enggak. Kalau tidak, kenapa? Sekarang kalau ada besok saja karena berlaku nanti dua saja tidak ada besok. Makanya jangan lupa besok itu kita siapkan apa yang harus kita lakukan untuk di awal hari, termasuk peralatan. Nanti kami juga menyediakan itu Pak. Sound system, dokumentasinya. Oke, kalau ada besok ya. Terima kasih ya Pak atas aturan sekolah Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 29 Kabupaten Tebo, yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 29 Kabupaten Tebo, yang sama-sama kita hormati, saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri 29 Kabupaten Tebo yang telah menyempatkan hadir pada hari ini, pada siang ini dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 3.3 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang akan nanti kami presentasikan. Kami selaku calon guru penggerak angkatan 11, saya sendiri Deviara ini dan juga bersama Ibu Yuliana Wahyuningsi. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, langsung saja pada kesempatan kali ini kami akan mencoba memaparkan dan kita nantinya akan berdiskusi mengenai sumber daya ataupun aset yang kita miliki dalam menunjang ataupun mendukung proses pembelajaran yang kita lakukan di sekolah ini terhadap murid kita, terhadap rekan sejawat dan terhadap sekolah kita. Kita akan berdiskusi mengenai apa saja aset yang kita miliki di sekolah kita ini, kemudian bagaimanakah pengelolaannya dalam mendukung proses pembelajaran yang akan kita lakukan di sekolah kita ini. Baik, yang pertama, aset utama dari sekolah kita SMP Negeri 29 Kabupaten Tebo, di sini terdapat 7 aset. Yang pertama ada namanya modal manusia, ada modal sosial, ada modal fisik, modal lingkungan, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Nah, dari ketujuh aset ini nanti kita akan diskusikan kira-kira apa saja aset yang kita miliki ataupun sumber daya yang kita miliki dalam menunjang proses pembelajaran yang kita lakukan. Yang pertama kita lihat dulu aset atau modal manusia. Nah, kita tahu ya Bapak Ibu, saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga mengetahui apa sih itu sumber daya. Di sini saya sedikit mengingatkan kembali sumber daya ataupun aset yang kita miliki adalah sumber daya yang kita punyai, yang kita miliki di SMP ini dalam menunjang proses pembelajaran. Yang pertama, aset ataupun modal manusia yang kita miliki tentunya ada apa aja Bapak Ibu? Modal manusia tentunya ada guru.
ada dayanya, ada kekuatan, ada dayanya, ada sumbernya. Nah, yang pertama tentunya ada sumber manusia itu tentu ada kepala sekolah. Kemudian ada guru ataupun tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, kemudian lagi ada juga komite, kemudian ada peserta didiknya. Nah, ini adalah aset ataupun modal manusia yang kita miliki. Kira-kira masih ada lagi Bapak Ibu mungkin yang belum kami tuliskan di sini? Ada guru, ada tenaga kependidikan, ada komite, ada pengawas, ada peserta didik. Itu mungkin aset manusia atau modal manusia yang kita miliki di sini. Iya, masih ada Bu Yuli tambahannya penjaga sekolah, penjaga perpus itu juga merupakan modal manusia yang kita miliki. Kantin, ya, kantin dan juga warga sekolah, seluruh warga sekolah yang mendukung proses pembelajaran di sekolah ini itu merupakan aset manusia ataupun modal manusia yang kita miliki. Baik, mungkin selanjutnya Bu Yuli. Yang kedua ada modal sosial. Nah, modal sosial di sini apa sih yang kita punyai? Modal sosial yang ada di samping kita ini, kami menuliskan di sini ada dua modal sosial yang kita miliki. Yang pertama ada tata tertib. Tentunya ini berlaku untuk kita selaku pendidik dan juga untuk peserta didik kita. Yang kedua ada kegiatan kompel. Kegiatan kompel yang masih sampai saat ini masih aktif kita lakukan setiap 2 minggu sekali. Masih aktif kita lakukan. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang belum kami tuliskan atau mungkin yang kami tidak tuliskan di sini tentang modal sosial yang kita miliki selain dari tata tertib dan kegiatan kompel ini. Oke, modal sosial. Coba Bu Yuli. Social society. Nah, baik Bapak Ibu, di sini modal sosial yaitu dimaknai sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan dan jaringan antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Berarti modal sosial ini sebagai norma ataupun aturan yang ada di dalam lingkungan sekolah kita. Nah, di sini kami menuliskan ada dua. Yang pertama tadi ada modal tata tertib dan juga pelaksanaan. Ya. Oh iya, ada tambahannya Willy di sini modal sosial itu bisa kesepakatan kelas yang masing-masing kelas tentunya punya kesepakatan itu yang sudah dirembukkan, dimusyawarahkan dengan anggota kelasnya. Oke, ada berarti ya, Bapak silakan Bapak. Saya tambahkan dari pengertian modal sosial tadi dapat kita kategorikan 3 macam. Yang pertama itu adalah aturan-aturan yang diberlakukan di sekolah kita. Ya. Jadi apa saja itu termasuk yang saya sampaikan contohnya yaitu kesepakatan kelas, termasuk tata tertib. Kategori kedua adalah perilaku. Perilaku ini bisa dalam bentuk kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan di sekolah. Jadi yang ada di sekolah kita bisa kita cantumkan semua. Misalnya kita melakukan kegiatan gotong royong, kita mengadakan kegiatan rumah kebersihan, ya kan? Itu bisa sebagai bentuk kategori yang kedua atau yang berupa kegiatan-kegiatan. Dan yang ketiga bentuk atau kategori kegiatan sosial apa yang sosial yang ada di sekolah kita, yaitu berupa hal-hal yang berkaitan dengan
hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan hubungannya dengan koordinasi dan kerjasama yang terbentuk. Nah, gitu. Contohnya kita ada kegiatan sosial di sekolah kita terhadap perlindungan diri ataupun kegiatan sosial dari anak-anak kita yang mendapat musibah, itu juga merupakan kegiatan kita. Jadi ada tiga kategori, satu kategori identitas atau kategori aturan norma dan ketentuan yang berlaku. Dua, perilaku atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sekolah kita. Yang ketiga adalah bentuk hubungan yang terjadi. Contoh, adanya kerjasama, harmonisasi dalam pengambilan keputusan ataupun kegiatan keseharian kita. Itu termasuk modal sosial. Mungkin juga kita bisa menyatukan atau mengkolaborasikan unsur-unsur perbedaan background di antara diri menjadi satu visi, satu misi dalam pelaksanaan kita. Itu bentuk daripada hubungan sosial yang ada di sekolah kita. Jadi ada tiga. Satu, realitasnya, aturannya. Dua, kegiatan atau program ataupun perilaku yang terjadi di sekolah kita. Tiga, dalam bentuk hubungan sosial. Itu. Oke, baik, terima kasih namanya pada Bapak Kepala. Di sini berarti banyak tambahan dari yang kami buat mengenai modal sosial yang kita punyai. Ternyata banyak sekali kita memiliki modal sosial yang bisa kita kembangkan yang sudah kita laksanakan selama ini. Ini menjadi tambahan bagi kami. Inilah gunanya kita berdiskusi Bapak Ibu, kita menemukan modal-modal mungkin selama ini yang sudah aktif kita lakukan tapi kita terlupa. Baik, selanjutnya berikutnya ada modal ketiga, Bu Yuli. Nah, ketiga adalah adanya modal fisik. Ada modal fisik. Di sini fisik yang kita bahas di sini Bapak Ibu. Yang pertama ada ruang kelas, ada laboratorium, IPA, ada perpustakaan. Nah, kira-kira masih ada Bapak Ibu ruang fisik atau modal fisik lainnya yang kami belum sebutkan di sini yang merupakan modal kita sudah ada di sekolah kita mungkin. Selain dari kelas, laboratorium, dan perpustakaan. Boleh bisa jadi, boleh. Nanti musola ya, musola kita yang mungkin sebentar lagi insya Allah sudah bisa kita gunakan. Kemudian WC guru, WC dari murid, ruangan TU, rumah penjaga sekolah, ya UKS kita juga punya UKS. Kantin ini bisa masuk. Kantin bisa merupakan modal fisik yang ada di sekolah kita. Ya, toilet, kantin, UKS, semua ini merupakan modal fisik yang jelas-jelas nampak di mata kita, yang jelas-jelas setiap hari kita temui di sekolah kita yang mendukung proses pembelajaran di sekolah kita ini. Oke, baik, mungkin ini ya Pak Ibu. Ya, lapangan parkir. Ya, lapangan parkir tentunya ya sekolah kita mempunyai lapangan parkir untuk memarkirkan kendaraan dari kita sebagai pendidik ataupun guru dan juga sebagai dari anak murid kita. Oke, Bapak Ibu, mungkin saya menjelaskan 3 aset ini. Selanjutnya rekan saya Ibu Yuliana Weningsih akan melanjutkan yang akan dibahas dan didiskusikan kita bersama. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Devia atas kesempatannya. Di sini saya melanjutkan modal yang keempat, yaitu modal lingkungan. Kami berdiskusi di sini ada 2 yang kami buat, lahan tanah. Di sini lahan tanah ini bisa kita gunakan untuk kegiatan aktivitas pembelajaran. Baik pembelajaran olahraga
pembelajaran lainnya. Yang kedua, di sini modal alamnya karena sekolah kita dekat aksesnya lintas ya, dekat jalan tol, jadi orang untuk singgah pun gampang. Kira-kira teman-teman ada tambahannya? Di sini kami berdua berdiskusi menyampaikan apa yang kami buat, itu mohon untuk masukannya juga untuk modal lingkungan. Kalau ada taman itu kenapa? Oh iya, taman. Terima kasih BK. Apa? Kayak sarana air ini, sumber ini. Oh, sumur. Sumber air. Ya, sumber air ya. Berarti tambahannya Ibu Devia itu ada taman, sumber air. Ada lagi Bapak Ibu tambahannya. Fisik tadi itu nilai masuk. Oh, fisik. Oh, benar. Dia masuk. Kursi meja ya. Sementara tadi cuma bangunan. Baik Pak Rizriza, terima kasih masukannya. Oh, fisik ya BK. Ya, berarti fokus semua peralatan untuk kegiatan pembelajaran yang kita Meja lakukan. santai. Oke. Baik. Masih adakah Bapak Ibu untuk tambahan modal alam? Di sini kami berusaha, aset ini adalah sumber kekuatan kita ya Bapak Ibu. Jadi semakin kita memahami aset-aset yang ada di sekolah kita, semakin kita dapat memanfaatkannya. Yang mana nanti tujuannya aset itu untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ada lagi Bapak Ibu, Ibu Rumiana. Ibu Rumiana ada apa? Oh, pagar. Masuk pagar. Di sini. Terima kasih. Sungai itu sudah tahu bakal sampai praktik mana kamu praktek biologi kan itu ada. Ya, tambahannya Bu Devia, kebetulan kita dekat Sungai Batanghari ya. Di dekat. Bisa dikategorikan. Ya, bisa. Ya. Kalau lihat biologi nanti mau itu kan Terima kasih Bapak Ibu atas masukannya. Kita lanjut yang kelima ya. Jadi modal yang kelima itu ya masih ada lagi tambahan Kebun binatang masuk. kebun sawit. kebun sawit kita kan termasuk aset. Berarti itu lingkungan ya BK. Sebelum saya melangkah ke modal kelima, mungkin ada lagi Bapak Ibu. Habitat kerau itu masuk ya? Ya kan alam tuh. Jadi seni kan habitat kalau bahasa ilmu kita. Nah, Yang kita nampak kesana dari Bapak Ibu. masuk dari kerau kan? Itu kan Bermanfaat untuk kita di sekolah sarana juga. Ya yang bisa kita manfaatkan yang tujuannya untuk hidup Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Kita masuk ke modal finansial ya. Di sini kami membuat adanya APBD dan APBN, kemudian infak sekolah. Jadi dari yang kami buat ini, kira-kira tambahannya apa lagi ya? Apa? Iya, sudah masuk APBD itu Bapak. yang disebut tadi cuma uang kas masuk dah? Uang kas, uang kas kelas ya. Uang kas. Uang sosial? Ya, uang sosial. Kalau
sana maksudnya. Ini gunanya kita berdiskusi Bapak Ibu. Tabungan masuk ya? Tabungan tidak. Oke, uang pendapatan country. Ya, uang pendapatan country. Pendapatan kebun sawit kita tadi. Oh iya, kebun sawit benar ya. Ternyata banyak ya finansial kita. Iya, ternyata banyak ya. Kami yang tertulis hanya ini. Lanjut Ibu Dewi ya. Modal politik. Di sini modal politik yang kami tarakan. Ya, berpoin. Di sini itu kami buat pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, orang tua murid yang menjabat sebagai perangkat desa, yang bekerja di kepolisian. Selanjutnya dokter dan lain-lainnya. Di sini saya mendapatkan ilmu kemarin bahwa modal politik ini bisa kita manfaatkan untuk pengembangan sekolah kita. Kalau ada orang tua murid yang bekerja di kepolisian, nanti kita bisa datangkan sebagai narasumber seperti pemberian materi bullying kemarin. Kemudian kalau ada orang tua murid yang bekerja di kesehatan, nanti kita datangkan, kita manfaatkan orang tua murid tersebut, kita undang untuk sosialisasi kesehatan secara keseluruhan. Itu ya Bapak Ibu dan lain-lainnya. Organisasi. Iya, betul. Berarti modal. Iya, Bukan bisa nanti organisasi. Baiklah, terima kasih Bu Eka. Ini memberikan penguatan kepada kita ya Bapak Ibu. Jadi modal politik di sini itu yang kita lihat kerjasamanya, bukan orangnya. Jadi kita bisa memanfaatkannya dengan kerjasama untuk sekolah kita. Selanjutnya itu yang terakhir ya Bu Devi ya. Yang terakhir modal agama dan budaya. Murid-murid yang Anda menyampaikan pidato, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu murid-murid yang menguasai tarian daerah. Nah, itu yang kami tulis Bapak Ibu, adakah tambahannya? Identifikasi agama berarti ini kan ada di situ yang agama Islam, agama Kristen kan ada bahasanya tadi identifikasi. Iya. Kemudian adanya pemindah-pemindah ibadah, pemindah agama Kristen gitu kan ada. Pembina ibadah yang bagus, agama Kalau Islam. merujuk dari pengertiannya tadi. Kalau modal budaya itu modal itu tidak hanya ada di sekolah kita, tapi di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah bisa kita datangkan ya Bu Eka. Sanggar tari, di Sanggar sekitar kita tari. biasanya ada kesenian mereka, apa itu kayak tradisional. Kalau sepengetahuan saya, kalau modal kita berbicara modal sumber daya ini kan tidak hanya harus yang ada di lingkungan sekolah kita. Seperti tadi saya terlupa kayak modal fisik itu tidak ada modal fisik, yang fisik juga modal lingkungan itu kan seperti tidak harus yang ada di sekolah kita. Sungai yang dekat dengan sekolah kita kan bisa sama kayak sekarang ini. Modal agama dan modal budaya ini juga tidak harus yang ada di sekolah kita saja. Misalnya nanti ada tempat latihan kompangan di lingkungan kita, itu juga modal agama untuk anak kita. Anak kita bisa nanti mereka ikut ikut kompangan di sana. Misalnya ada yasinan, tempat yasinan anak-anak, itu juga termasuk modal agama. Sama modal kebudayaan, tidak harus yang ada di sekolah kita. Bisa di dekat lingkungan sekolah kita ada tempat misalnya ada tempat sanggar tari. Seperti kalau ada kegiatan rohani Islam di lingkungan sekolah kita, yasinan anak-anak, kompangan, apapun lah, ya PABI ya, atau pengajian maghrib bisa, itu kan ada itu. Seperti itu.
Kalau yang di sekolah kita tentu saja kayak seperti yang disampaikan Pak Gus tadi ya, yasinan setiap hari Jumat, pembina agama, pembina ibadah. Terima kasih banyak Bu Eka atas masukannya. Nanti kami akan menambahkan dari masukan Bapak Ibu semua tentang modal-modal yang kita bahas hari ini. Itu ada 7. Jadi kami memperoleh tambahan ilmu baru dari hasil diskusi kita. Saya kembalikan ke Ibu Devia Raini. Oke, terima kasih Ibu narasumber. Di samping yang disampaikan oleh Bu Eka tadi sebagai tambahan, ya, namun lebih kepada fokus yang sedang Bapak Ibu kaji, tentunya budaya lingkungan sekolah, budaya atau lingkungan, sumber daya lingkungan atau sumber daya budaya lingkungan. Tentu fokusnya lingkungan itu adalah lingkungan sekolah dulu, ya, dengan kegiatan kita. Nah, kemudian dapat ditambahkan seperti yang disampaikan oleh Ibu Eka tadi dalam bentuk kerjasama atau partnership dengan pihak luar atau pihak ketiga. Contoh misalnya kita mengambil guru sekretari dari luar, itu bisa. Ya. Kemudian juga yang lebih fokus ke dalam lingkungan sekolah sendiri atau internal dalam hal budaya lingkungan ini, yaitu bagaimana mengembangkan potensi lingkungan yang ada. Ya. Nah, sementara kita memiliki lingkungan yang cukup luas yang dapat kita manfaatkan. Kemudian dari sumber daya manusianya tadi, karena latar belakang budaya kita juga beraneka ragam, mungkin dapat ditambahkan adanya kita mengadakan kegiatan berupa pemakaian baju adat daerah pada momen-momen tertentu, sehingga ciri khas budaya dari keberagaman kita sebagai warga sekolah di lingkungan sekolah ini, terutama juga termasuk anak-anak didik kita, itu dapat kita tampilkan dan kita dapat kembangkan, sehingga nilai atau prinsip bahwa keberagaman bukan berarti merupakan cikal atau sumber daripada perpecahan atau perbedaan, tapi justru keberagaman budaya tadi juga akan lebih membuat kita menjadi lebih kuat dan lebih indah dalam bekerja sama. Nah, mungkin tambahannya dari Bapak demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak tambahannya kepada Pak Kepala Sekolah dan juga kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir pada hari ini, yang sudah mau berdiskusi bersama kita dalam mengenai aset ataupun sumber daya yang kita miliki di sekolah kita. Yang jelas ini tujuannya nanti adalah berpihak kepada murid. Nah, jadi kami harapkan hasil diskusi kita kali ini bisa menambah melengkapi tugas dari kami dan juga bisa menambah wawasan kita semuanya. Ada yang kurang kita pahami, ada yang kurang kita ketahui. Hari ini kita sudah mengetahui banyak sedikitnya memahami tentang aset ataupun sumber daya yang ada di sekolah kita yang selama ini sudah kita lihat, sudah kita rasakan dan sudah kita manfaatkan. Baik, demikian Bapak Ibu. Terima kasih banyak kepada Bapak yang sudah memberikan arahan, tambahan dan juga masukan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan hari ini ada manfaatnya. Dan demikian Bapak Ibu, dengan berakhirnya arahan dari Bapak Kepala Sekolah tadi, maka saya dan juga Ibu Yuliana mengucapkan banyak-banyak terima kasih
atas partisipasi Bapak Ibu, atas kerelaan hati dan kesempatan Bapak Ibu sudah hadir di acara ini dalam mensukseskan kegiatan kami selaku calon guru penggerak angkatan 11 dalam tema pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Baiklah Bapak Ibu, dengan adanya diskusi kita tadi, mudah-mudahan kita bisa menjadi ataupun memanfaatkan semua aset yang ada di sekolah kita dalam mewujudkan kepemimpinan murid. Karena sejatinya kita sebagai guru, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasanya kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator atau pembimbing. Kita hanya bisa memfasilitasi anak didik kita, membimbing anak didik kita, dan mereka lah yang menemukan jati diri mereka dan kodrat mereka sesuai dengan yang mereka bawa sejak lahir. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.